Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i Allah ila ridwanih. Amma ba'du ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka majelis kita tentunya dengan senantiasa memuji Allah dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang sering, dengan pujian yang tulus dari hati nurani kita, karena dialah Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita, nikmat kehidupan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmatul fursah. Nikmat kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majelis ilmu. Tidak setiap orang dimudahkan oleh Allah untuk dia duduk di majelis yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa disebutkan nama-nama kita oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di majelis yang mulia ini kita berdoa dan meminta kepada Allah semoga Allah berikan kesempatan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah dalam rangka kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga jamaah kita melihat dan mentadaburi salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnadnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga oleh Abu Ya'la dan Imam Al-Hakim serta Al-Harits bin Abi Usamah dalam musnadnya. Dan sanad hadis ini sahih kata para ulama. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan, kesedihan, gundah gulana dalam dirinya, lalu ia membaca doa ini, yaitu Nabi mengajarkan doa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, anak dari anak laki-laki hamba-Mu dan hamba dari anak perempuan-Mu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku atasku. Kemudian kata Nabi, adlun fiyya qada'uk, takdirmu pasti adil kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama-nama itu dari dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang hanya engkau ketahui sendiri dari ilmu gaibmu. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk dari hatiku. Wa nura sadri,
sebagai cahaya pada dadaku, wa jalaa huzni, sebagai pengusir pelipur laraku, serta wa dhahaba hammi wa ghammi, dan yang jadikan Al-Quran sebagai pengusir dari kecemasan dan kegundah gulanaku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, kata para ulama kita, diantaranya oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hadis ini, doa ini mengandung pelajaran yang banyak. Yang pertama, doa ini mengandung pelajaran tentang tauhidnya seorang hamba kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, doa ini mengajarkan tentang bagaimana seorang hamba dia bermakrifah kepada Tuhannya. Ya. Bahkan doa ini yang ketiga mengajarkan kepada seorang hamba bagaimana dia beribadah yang benar kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam pertemuan kita pada kali ini, kita ingin mentadabburi dari doa yang mulia ini, di mana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memulakan doa ini dengan Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu, anak dari laki-laki hamba-Mu, dan anak dari perempuan hamba-Mu. Ini mengisyaratkan, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, hendaklah seorang hamba ketika dia berdoa dengan kondisi dia tadzallul. Kondisi di mana ketika dia berdoa, sedangkan doa itu bagian dari ibadah, dalam kondisi dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadangkala kita suka lupa dalam berdoa. Ya. Harusnya setiap doa-doa kita itu dilandasi oleh ketundukan kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Ya, yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan dia tahu, hamba ini tahu bahwasanya doanya itu akan dikabulkan oleh Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dia harus apa? Menundukkan segala hatinya, dirinya, perasaannya, kebutuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kenapa kita menjadi mengerti jamaah, di antara adab di dalam berdoa itu bahwasanya seseorang itu betul-betul dia tundukkan hatinya dengan penuh khusyuan di dalam doa. Di antara doa yang cepat dikabulkan karena seseorang itu berdoa dalam kondisi apa? Khusyuk hatinya. Tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana dia apa? Meminta. Ya. Jangan sampai kemudian doa kita itu kita lantunkan dalam kondisi biasa-biasa saja. Enggak. Tapi dalam kondisi kita butuh karena kita adalah seorang hamba, dan Nabi mengatakan Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Seorang hamba itu dia butuh kepada Al-Khaliq. Seorang abd itu dia butuh kepada penciptanya. Jangan dibalik. Gitu ya. Yang butuh itu kita. Ketika kita berdoa, itu yang butuh tuh kita jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan doa-doa kita. Cuma Allah memerintahkan kita berdoa. Karena yang butuh atau imbas kebaikan dari doa itu adalah kita sendiri. Ya. Seluruh ibadah yang kita lakukan itu manfaatnya buat kita semuanya. Ya, dalam ayat yang sering kita hafal, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwasanya kehidupan kita di atas dunia itu kan untuk ibadah, kan gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku semata. Ayat berikutnya Allah katakan ma uridu minkum mir rizqin. Ya, aku tidak butuh mereka itu dengan ibadahnya agar mereka memberikan rizki kepada aku. Allah tidak butuh ibadah kita. Ya, justru yang butuh rizki itu kita. Ya. Dan Allah tidak butuh diberikan apa? Ayyut'imun, diberikan makan. Enggak. Yang justru butuh makan adalah kita.
Maka doa kita itu kalau kita ingin dikabulkan, hendaklah kita tadzallul, menundukkan hati kita, mengkhusyukkan hati kita agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran yang pertama. Kalau kita berdoa, hendaklah kita dalam kondisi tadzallul, dalam kondisi kita menundukkan diri kita di hadapan Allah. Karena kita ini adalah hamba. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalimat Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya kata Rasulullah, aku ini adalah hamba-Mu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu dalam doa ini mengajarkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba. Di samping beliau juga adalah seorang rasul. Oleh karena itu dalam syahadat begitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan rasul abduhu wa rasuluh. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, iya rasul. Dia orang yang diamanahi menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, beliau juga adalah abdun. Betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan, menyebutkan beliau dengan kata-kata abdun. Satu di antaranya Allah berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata-kata subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Yang dimaksud dengan hambanya di sini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebutkan oleh Allah sebagai hamba. Dalam ayat yang lainnya yang sering kita baca di hari Jumat, malam Jumat, ya, hari Jumat atau malam Jumat, ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi anzala kitab anzala alaikal kitab, kan gitu ya. Di surah Al-Kahfi ayat yang pertama itu Allah katakan apa? Abdihi, hambanya itu. Ya. Allah sebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Sebutan hamba. Sebutan apa? Hamba. Bahkan kita semua ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah hamba, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba. Oleh karena itu dari sisi ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh melebih-lebihkan Rasul di atas kehambaan. Ini enggak boleh nih. Ya. Kita tempatkan Rasulullah sebagai seorang rasul sekaligus dia sebagai seorang hamba. Enggak boleh kemudian kita berlaku berlebih-lebihan terhadap Rasul sampai kemudian makomnya di atas hamba. Ini enggak boleh. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Melebih-lebihkan Nabi, enggak boleh. Ya. Karena Nabi kita adalah abduhu wa rasuluh. Dia hamba sekaligus dia adalah rasul. Yang namanya seorang hamba, Nabi kita sama seperti kita. Nabi kita makan, kita juga sama makan. Kita minum, Nabi kita juga minum. Bahkan kita menikah, Nabi kita pun menikah. Bahkan kita terluka, Nabi pun terluka. Ya, Nabi SAW itu hamba. Kalau Nabi mau, Nabi itu nggak bakalan bisa terkena panah atau namanya sabetan pedang di dalam perang-perangnya itu. Tapi ternyata Nabi SAW pernah dalam perang Uhud, giginya itu copot, kepalanya berdarah, pipinya berdarah. Karena beliau adalah hamba. Ya. Jadi kalau ada orang yang Masya Allah seakan-akan melebihi dari Rasul, ini berarti ada yang dipertanyakan ini. Ya, ada orang yang kemudian Masya Allah bisa sholat sebentar ke Mekah, balik lagi ke Indonesia. Ini hal yang seperti ini Nabi SAW nggak pernah mengajarkan. Ya, ada orang yang bisa sholat di atas air, ada orang yang bisa sholat di atas dedaunan gitu ya. Ini dicela oleh para ulama kita, dicela oleh imam yang 4. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat ada orang yang sholat bisa terbang, sholat di atas ranting, nggak jatuh gitu, saksikan dia itu bukan waliullah. Karena Nabi SAW nggak begitu. Nabi itu seorang hamba. Sama kita pun seorang hamba. Maka tempuhlah asbab-asbab, sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menundukkan kita, menjadikan kita sebagai seorang hamba. Ya, jangan sampai kemudian kita melebih-lebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah begini begitu, kan gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisa menurunkan hujan, Rasulullah SAW bisa mengangkat batu yang besar dan seterusnya. Ini kisah-kisah ini jelas bukan berasal dari sanad yang sahih. Ini datang dari bualan-bualan orang yang suka melebih-lebihkan Nabi SAW. Termasuk Nabi kita SAW, karena beliau adalah seorang hamba. Ketika sekarang Nabi sudah wafat, maka Nabi sedang berada di kuburannya yang mulia, di tanah yang paling mulia di muka bumi ini. Nabi nggak kemana-mana. Nabi kita apa? Nggak kemana-mana. Kalau ada orang kemudian mengatakan bahwasanya saya sedang duduk nih, Nabi lagi ada di samping saya, ini jelas apa? Dusta. Nggak benar ini. Ya. Kita lagi sedang bermajelis, Nabi SAW tiba-tiba datang, bukain pintu, buka jendela, wangi-wangian Anda semuanya pakaiannya. Ini jelas melebih-lebihkan Nabi. Padahal Nabi sedang berada di apa? Di tempat yang mulia, di kuburannya yang mulia. Enggak kemana-mana Nabi kita SAW. Artinya seorang hamba kalau sudah ajalnya datang, sudah selesai. Nabi sedang berada di taman yang luar biasa. Ya, di antara taman-taman surga yang sudah Allah sediakan sebelum surga yang sesungguhnya. Ya. Adapun kemudian kita diperintah untuk bersolawat, nyampe tidak solawat kita? Nyampe. Adapun seseorang yang kemudian bermimpi bertemu Nabi, iya, dalilnya disebutkan dia bertemu dengan aku. Ya, dalam mimpi, karena syaitan itu tidak mampu menyerupai siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau jasad Nabi itu hadir di hadapan kita, duduk bersebelahan dengan kita, Nabi sedang ngomong sama kita, ini jelas kedustaan. Karena Nabi adalah seorang hamba. Tidak mungkin terjadi hal-hal yang seperti itu. Jangan lebih-lebihkan kemudian dengan mengatakan bahwasanya itu manusia biasa. Kalau Rasulullah bisa dijadikan oleh Allah seperti itu. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ya. Bahwasanya kalaulah Nabi itu datang kepada kita dalam bentuk yang kita rasakan, pasti Nabi datang kepada orang yang paling terbaik dulu. Siapa orang yang terbaik setelah Nabi? Para sahabat. Terutama Abu Bakar, Umar, Utsman. Enggak pernah ada kita temukan asar bahwasanya Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Aku lagi bicara dengan Nabi selepas Nabi meninggal, enggak ada. Sedangkan kita imannya jauh dibandingkan dengan Abu Bakar. Yang kata Nabi SAW, seandainya iman seluruh manusia ditaruh di satu timbangan, iman Abu Bakar di timbangan yang berikutnya, demi Allah kata Rasulullah, imannya Abu Bakar masih lebih lebih berat. Pernahkah Abu Bakar bertemu ngobrol dengan Nabi padahal Nabi udah ada kuburan? Enggak ada satupun asar. Pernahkah Umar seperti itu? Enggak ada satupun asar. Pernahkah Utsman seperti itu? Enggak ada. Tapi ada orang yang baru-baru ini mengatakan sedang ngobrol dengan Nabi. Ya. Ini kalau kita mengambil istilah dari Imam Malik, ini dajjal, pendusta. Ya, karena Nabi adalah hamba. Nabi itu adalah hamba. Begitu kata al-Imam bahwasanya kata-kata ini abduka, aku ini hambamu, ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita itu adalah hamba. Yang namanya hamba jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia siap tunduk dengan segala hukum-hukum Allah. Tadi sudah kita jelaskan di poin yang pertama, bahwasanya ketika kita berdoa kita betul-betul tadzallul, kita menunduk, merendah di hadapan Allah. Dan dalam selain daripada doa, kita pun adalah seorang hamba yang siap diperintah oleh Allah kapanpun, perintahnya apapun. Ya, begitulah seorang hamba. Seorang hamba nggak bisa mengatur dirinya, bahkan dia diatur oleh Allah. Seorang hamba tidak bisa memiliki dirinya, bahkan dia adalah milik penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mengerti kehambaan kita, maka kita akan jadi mengerti kenapa disuruh ibadah itu merasakan diri di hadapan Allah. Bahwasanya kita ini hamba, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya kalimat sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu ya Allah termaktub di dalamnya kandungan makna, ya, sesungguhnya kapanpun aku tetap seorang hamba, baik aku lagi muda maupun sampai aku tua, aku adalah hamba Allah.
Baik ketika aku masih hidup maupun setelah mati, tetap aku ini adalah hamba Allah. Baik ketika taat maupun ketika maksiat, aku ini adalah hamba Allah. Baik ketika sehat maupun ketika sakit, itu tetap aku ini adalah seorang hamba. Oleh karena itu, seorang hamba kalau merasa diri semua apa yang disebutkan oleh beliau ini, maka dalam kondisi sehat, kita tetap sholat. Karena kita ini diatur oleh Allah, disuruh sholat. Dalam kondisi sakit, kita tetap sholat. Dalam kondisi ketika harta kita banyak, kita tetap beribadah kepada Allah, bersedekah, berzakat. Dalam kondisi Allah sedang menguji harta kita, kita tetap bersedekah. Karena begitulah hamba. Ya. Dia tidak akan pernah kemudian merasa bahwasanya dia yang memiliki hartanya, dia memiliki dirinya, enggak. Dia adalah sampai kapanpun, muda, tua, sampai dia meninggal, dia adalah seorang hamba. Dan kemudian kalimat ini pun kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengandung pengertian bahwasanya sesungguhnya harta dan jiwaku adalah milik Engkau ya Allah. Karena hamba beserta apa yang dipunyainya adalah milik Rabbnya. Ya. Jadi kita ngerti ketika kita mengatakan Allahumma inni abduka. Ya Allah sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Harta kita itu milik Allah. Bahkan diri kita, jiwa kita itu milik Allah. Ya, kapanpun Allah perintahkan kita untuk keluarkan zakatnya, maka sami'na wa ata'na. Kapanpun kemudian kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikhlas kepada Allah. Oleh karena itu kalau kemudian seseorang mendapati orang yang dicintainya itu meninggal dunia, maka dia pasti menyebut dengan ucapan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau dalam tuh ucapannya tuh inna lillah artinya apa? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Ya, kalau kita mendapati saudara kita meninggal dunia, kita mengucapkan kita ini milik Allah. Dan kita pasti akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Kalau kita fahami bahwasanya semua ini milik Allah, maka kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala jamaah. Ya, dia betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya memang kita ini hamba yang siap diperintah oleh Allah kapanpun juga. Ya. Enggak bisa kita kemudian menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan catatan bahwasanya semua perintah Allah itu pasti maslahat buat kita kalau kita jalankan. Semua larangan Allah pun pasti memberikan maslahat kepada kita kalau kita tinggalkan. Maka itulah hamba. Ya. Hamba enggak bisa mengatur dirinya, tapi dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba enggak bisa menguasai seluruh hartanya, tapi justru dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah kemudian yang menjadikan bahwasanya makna ubudiyah ini di kalimat ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim itu Rasulullah mengajarkan ubudiyah yang totalitas. Maka betul ya kata Nabi, siapa orang yang mendapati kegelisahan, kecemasan dalam dirinya, kemudian dia membaca doa ini, maka kata Nabi SAW akan digantikan dengan kegembiraan. Akan digantikan dengan kondisi yang berlawanan dengan itu. Kalau dia bacanya dengan pemahaman. Dan sekali lagi hadis ini, doa ini diawali dengan perasaan kita bahwasanya kita ini adalah seorang hamba. Yang tidak bisa memiliki apa-apa kecuali semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, istri kita itu milik Allah. Ibu kita milik Allah. Rumah kita itu milik Allah. Makanya orang-orang beriman kalau faham ini dia akan ikhlas itu. Ya. Ketika anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas. Karena apa? Karena dia yakin bahwasanya anaknya itu milik Allah. Dia hanya dititipi oleh Allah. Ya, ketika harta bendanya musnah, entah itu diambil oleh orang, entah itu karena naudzubillah kebakaran gitu ya, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang hartanya bukan milik dia, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terjadi seperti itu, dia ambil pelajaran. Ya, dia ambil pelajaran. Sama seperti halnya ketika kita mendapati orang-orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya,
Justru yang ada kita mengambil ibrah dari kematian. Yang ada begitu. Ya. Bukan kemudian kita nggak ada usaha, enggak. Tapi ketika memang kita udah berusaha, ternyata tetap dipanggil oleh Allah selama-lamanya, kita ikhlas. Karena kita ini bukan milik siapa-siapa, kita milik Allah. Termasuk anak, istri kita, keluarga kita, ibu kita milik Allah. Ada satu kisah yang bagus itu, ya. Seorang sahabat Nabi SAW, ya, yang ketika denting perang memanggil dia bersama Rasulullah SAW untuk berjihad, dalam kondisi anaknya ini sedang sakit. Dalam kondisi apa? Anaknya sedang sakit keras. Dia ragu untuk apa? Apakah dia tetap merawat anaknya atau dia keluar berjihad bersama Nabi SAW. Tapi kemudian istrinya yang soleha ini mendorong dia keluar engkau. Perintah jihad bersama Rasul ikuti. Biar anakmu yang sedang sakit, aku yang merawatnya. Ini istri yang soleha mengatakan begitu. Padahal suaminya berat jamaah. Kemudian dia keluar rumah, bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW. Ditinggalkan anaknya yang sedang sakit. Istrinya merawat anak ini. Dan ingat para sahabat itu, kalau berperang itu nggak sehari 2 hari. Berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan baru balik lagi ke Madinah. Ini istrinya merawat anaknya yang sedang sakit keras. Qadarullah, anaknya kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi ayahnya sedang berjihad bersama Nabi SAW. Ayahnya nggak tahu. Ya. Tapi ini istri yang salihah, kemudian dia merapikan tempat tidur anaknya. Anaknya sudah meninggal. Anaknya kemudian dirapikan kondisinya. Maka pulang suaminya dari berjihad bersama Nabi SAW. Ya. Sampai rumah yang dia ingat ini suaminya adalah anaknya. Setelah dia berikan salam kepada istrinya, dia tanyakan, dijawab salamnya oleh istrinya, dia tanyakan, gimana anakku? Gimana anak kita? Kata istrinya, istri yang soleh ini, anakmu sedang tidur pulas, jangan diganggu. Tapi aku ingin ketemu, enggak usah. Mendingan engkau mandi dulu. Ini istri yang soleh itu menyuruh suaminya mandi, bebersih dulu. Kemudian suaminya mandi, habis mandi dia keingetan lagi, aku pengen ketemu dengan anakku. Kata istrinya, anakmu sedang tidur terpulas, jangan jangan dibangunkan. Ya. Dan suaminya sempat melirik kamar dari anaknya, ternyata memang anaknya lagi tidur pulas. Ya karena orang meninggal lebih pulas dari tidur pulas. Oh iya, saya udah. Kata istrinya, aku sudah siapkan makan untukmu. Kita makan bareng berdua. Maka istrinya makan bareng berdua dengan suaminya. Sambil ngobrol, sambil terus bercengkrama. Malam tiba kemudian setelah selesai percakapan mereka berdua gitu ya. Kemudian suaminya masih nanya, aku pengen ngeliat anak sebentar aja. Kata istrinya, ntar dulu lah. Engkau capek berjihad bersama Nabi, kemudian istirahat dulu lah. Maka di malam itu mereka kemudian istirahat. Dan pagi harinya ketika habis dia bangun, kemudian istrinya minta waktu sebentar kepada suaminya. Istrinya cuma nanya, wahai suamiku, bagaimana menurut engkau kalau suatu saat yang lalu ada seseorang yang nitip sesuatu kepada kita, ya, kemudian kita terima itu titipannya, ya. Kita terima, kita jaga benar, kita taruh, kita letakkan dengan bagus gitu ya, di tempat yang bagus. Kemudian dalam beberapa masa orang yang pernah menitipkan sesuatu barangnya kepada kita datang lagi, minta barangnya. Kira-kira kita kasih atau enggak? Maka suaminya mengatakan, ya jelas harus dikasih dong, itu bukan milik kita. Maka istri yang saleh ini mengatakan, begitu pula dengan anak kita. Anak kita itu titipan. Titipan dari siapa? Dari Allah. Maka suaminya faham. Ternyata ketika istrinya bilang anak kita titipan dan yang punya udah ngambil titipannya. Maka suaminya ngerti anaknya sudah Sudah meninggal. Maka perlakuan istrinya ini
suaminya laporkan kepada Rasulullah SAW. Habis sholat subuh dia laporkan, ya Rasulullah begini. Istriku begini. Sejak pulang aku pengen ngelihat, pantas kemudian istriku melarang, mencegah, memalingkan gitu ya. Ternyata aku dapati, anakku sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi bertanya, semalam kalian berdua berhubungan enggak? Kata suaminya, iya ya Rasulullah, kami sempat berhubungan. Maka Nabi doakan itu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi mendoakan kemudian dari hubungan mereka berdua, maka kemudian di masa berikutnya lahir 9 anak yang 9 itu hafal Al-Quran. Ya, ini istri yang soleha menghadapi musibah yang besar, itu musibah besar Pak. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian. Ya, karena ini berkaitan dengan agama. Tapi istri yang soleha, dia ngerti bagaimana menghadapi musibah yang besar itu, sampai dia bicara kepada suaminya dengan bahasa yang luar biasa. Kalau kita gimana kira-kira? Panik kita kadang-kadang kan gitu ya. Gimana ibu? Ya kadang kita suka panik. Tapi istri yang soleh ini menata benar tingkah lakunya, menata benar kalimat-kalimatnya, sampai dia melayani suaminya. Kemudian di waktu paginya baru suaminya tahu anaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya cuma mengatakan, anak kita semuanya titipan Allah. Dan yang punya ngambil. Kira-kira gimana? Ya berikan, kata suaminya. Kalau orang nitip sesuatu dia minta ambil lagi, berikan. Enggak boleh kita tahan, berarti kita zalim. Sama tuh, anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Kalau istri kita itu begitu, atau ibu-ibu suami kita begitu, Masya Allah, tenang kita menghadapi musibah. Ya, tenang kita menghadapi musibah. Tidak gegabah, tidak gerasa gerusu kita. Tapi musibah itu kita hadapi dengan ikhlas. Karena kita tahu bahwasanya ucapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nyampe ke hati kita. Kita ini semua milik Allah. Kita bakalan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ini, oleh karena itu orang itu kalau ngucapin innalillahi ini harusnya dengan makna ya. Tapi banyak orang yang sekedar innalillah, siapa yang meninggal gitu ya. Tapi setelah itu dia biasa lagi, maksiat lagi. Padahal dia hadir di hadapan dia, orang yang sudah meninggal dunia, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setahu saya ucapan ini itu boleh kepada siapa saja. Karena ini zikir yang sifatnya umum. Ya. Zikir yang sifatnya umum. Maksudnya adalah orang yang di luar agama kita meninggal, ya kita ucapkan tetap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya saya dengan dia walaupun berbeda akidah, tetap kita pasti kembali kepada Allah. Cuma pertanyaannya yang kembali kepada Allah itu macam-macam. Ada yang kondisinya dia beriman, bertauhid, ada yang nggak beriman, ada yang musyrik, naudzubillah min dzalik. Tapi tetap ucapan ini syamilah. Ucapan ini sifatnya umum. Jadi kalau kita mendengar siapapun tetangga kita, yang muslim maupun bukan muslim, tetap kita mengucapkan innalillah. Tapi dengan ucapan yang masuk ke dalam hati kita. Pernah satu saat seorang tabi'in yang mulia, Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala, ketika dia sampai ke satu tempat, manusia berkumpul kepadanya. Karena manusia itu tahu Ibrahim bin Adam itu orang yang berilmu. Maka mereka mengadu kepada Ibrahim bin Adam, ya Syekh, wahai Ibrahim bin Adam, kami kok sering berdoa kepada Allah. Ya. Tapi rasanya doa-doa kita ini kok kayaknya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihatmu kepada kami? Maka Ibrahim bin Adam mengatakan, bagaimana mungkin doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah? Karena yang pertama kata Ibrahim bin Adam, kalian hadir di hadapan kalian orang yang sudah menjadi mayat, tapi kalian tidak pernah mengambil ibrah pelajaran atas peristiwa itu. Bahkan kalian ikut menguburkan ini si mayat sampai ke liang lahatnya, tapi setelah itu kalian gak mengambil pelajaran. Suatu saat kita pun akan berbantalkan tanah, hidung kita nyampe ke tanah, berbalutkan cuma satu kain putih,
kalian nggak pernah mengambil pelajaran itu, maka bagaimana mungkin doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah? Setiap peristiwa yang Allah tunjukkan kepada kita, kadang manusia itu banyak nggak pernah mengambil pelajaran. Padahal dalam ayat-ayat Al-Quran itu bertebaran kalimat afala ta'qilun fa'tabiru ya ulil absar fa'tabiru ya ulil albab. Itu banyak tuh ayat-ayat yang seperti itu. Tidakkah kalian melihat afala ta'qilun afala ta'lamun gitu ya? Banyak kita yang nggak mengambil pelajaran dari apa peristiwa yang datang kepada kita, sehingga kata Ibrahim bin Adam, wajar doa-doa kalian nggak dikabulkan oleh Allah karena peristiwa itu lewat begitu saja. Ya, peristiwa lewat begitu saja. Kemudian kata Ibrahim bin Adam, bagaimana mungkin kalian itu doanya dikabulkan oleh Allah sementara kalian minta surga, Allahumma inni as'aluka jannah, tapi pada saat yang sama kalian melakukan perbuatan ahli nar, perbuatan ahli neraka. Dan bagaimana mungkin doa kalian dikabulkan oleh Allah, kalian minta wa a'udzubika minan nar, jauhkan hamba dari api neraka, pada saat yang sama kalian justru gandrung melakukan maksiat. Bagaimana mungkin doa kalian dikabulkan oleh Allah? Ini kadang-kadang suka menjadi menjadi introspeksi bagi kita semua, termasuk bagi saya ini. Kadang kita kalau berdoa itu tapi nggak diimbangi dengan perbuatan, kan gitu ya? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tapi suruh ke masjid malas. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala suka telat. Gitulah ya. Dipanggil oleh Allah dari sisi hartanya suka pelit, bakhil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Betapa banyak kita sering berdoa ini kan? Di setiap pagi, setiap petang kita, ya Allah mohon berikan kepada aku ilmu yang bermanfaat ya Allah. Tapi Masya Allah ngaji aja malas. Ini banyakan mana kalau ngaji kayak maghrib begini dengan yang nongkrong di BKT? Hah? Banyakan mana? Banyakannya di BKT Pak. Suruh ngaji malas, ya Allah. Udah isya kita. Tayyib, fadl. Udah masuk isya? Nanti habis isya kita lanjutkan kalimat berikutnya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedikit kita tambahkan ya, di mana Nabi kita SAW mengucapkan kalimat berikutnya, nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk. Kata Nabi SAW, ubun-ubunku ya Allah berada di tanganmu, hukummu berlaku atasku, takdir ketentuanmu adil bagiku. Ya, ini kalimat nasiyati biyadik ya. Ini pun menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah SAW merendah diri di hadapan Allah. Dan sekali lagi tidak ada manusia yang paling tunduk, paling merendah, paling takut, paling khusyuk selain dari Nabi kita SAW. Enggak ada. Nabi kita itu kalau beribadah, itu orang yang paling khusyuk dalam ibadahnya. Ya, walaupun sekali lagi ya, Nabi kita kadang dalam beberapa hadis itu mendengar ya ucapan atau suara tangisan bayi. Itu tidak mengurangi kekhusyuan beliau. Jadi kadang ada orang yang suka salah makna, khusyuk itu berarti tidak mendengar apa-apa. Ya, Nabi SAW mempercepat sholatnya karena Nabi mendengar suara tangisan anak kecil. Nabi khawatir dia butuh ibunya. Maka Nabi SAW mempercepat sholatnya. Nabi SAW orang yang paling khusyuk dalam sholatnya, paling takut di hadapan Allah SWT. Kemudian Nabi SAW kadang-kala suka dalam beberapa hadis Nabi SAW memberikan isyarat kepada istrinya ketika masuk rumah, tapi tidak mengurangi kekhusyuan beliau. Maka kalau kita mau mencontoh bagaimana ibadah seseorang, ya tidak lain adalah Rasul kita SAW. Orang yang paling takut, orang yang paling khusyuk, orang yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Nabi SAW membedakan antara ucapan hukum ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi tadi mengatakan dalam doanya madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk.
Ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW menyebutkan hukum yang berlaku untuk setiap hambanya, termasuk kepada beliau. Ya, kita berlaku hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini makhluk yang diberikan taklif, diberikan apa? Beban. Dan beban yang paling agung adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka atau terpaksa, kita wajib kemudian apa? Ikutin hukum Allah. Jangan kita berontak terhadap hukum Allah. Ya, tadi sudah kita bahas, orang yang betul-betul tazallul, orang betul-betul dia mengerti tentang kehambaannya, maka dia pasti tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kata beliau, Nabi SAW membedakan ucapan hukum Allah dengan apa? Takdirnya. Karena kata beliau, hukum Allah itu terbagi menjadi dua jenis. Ada hukum agama yang bersifat apa? Syar'iyah, dan yang kemudian yang kedua ada hukum yang bersifat sunnatullah atau qadari. Ya, ada hukum yang sifatnya syar'i, ada hukum yang sifatnya qadari. Ya. Kalau hukum yang sifatnya syar'i itu tentunya berdasarkan nas dari Al-Quran maupun dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Semua hukum-hukum agama itu tidak boleh keluar dari ini. Tidak boleh seseorang mengklaim bahwasanya harusnya begini dia melakukan apa agama, tapi Quran dan hadisnya tidak ada. Nah, ini nggak boleh ini. Ya, karena hukum syar'i yang dimaksud adalah Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang sahih tentunya. Ya, sunnah-sunnah Nabi yang apa? Yang sahih. Itu sumber hukum syar'i kita. Tidak boleh masuk yang lain, perasaan, mimpi, kasyaf dan seterusnya, nggak boleh ada. Ini betapa banyak ada orang yang kemudian mengklaim ya harus begini-begini karena saya bermimpi demikian. Enggak. Semuanya harus hukum syar'i ini harus apa namanya dari Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Ini hukum syar'i yang telah Allah tetapkan semuanya ini dari awal sampai akhir. Yang wajib kita apa namanya ikuti sesuai kemampuan kita. Tapi tidak boleh kemudian apa dalam beragama masuk perasaan, masuk impian, masuk apa namanya macam-macam hal yang lain yang tidak pernah diajarkan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Ya, di semua harus ada apa namanya, ada nasnya dari Al-Quran maupun hadis. Salat ada nasnya, kan gitu ya. Bagaimana takbirnya Rasulullah SAW menjelaskan secara afalnya. Begitu pula dengan apa? Zakat, sedekah, infak dan seterusnya ada nasnya semuanya. Dan kemudian bagaimana Nabi SAW juga mencontohkan, nggak boleh kemudian kita apa? Bikin sesuatu yang baru. Karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari apa? Syariat ini, maka dia akan menjadi amal yang mardud, amal yang apa? Tertolak. Ya. Maka kewajiban kita itu kembali kepada nas, kembali kepada Al-Quran. Ini hukum Allah. Al-Quran dan sunnah Rasul itu hukum Allah yang harus kita agungkan, yang harus apa? Kita muliakan. Ya, jangan dengan hukum-hukum manusia. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah, buatan-buatan manusia yang kalian inginkan? Tidak. Ya. Karena tidak ada yang lebih baik hukum selain daripada hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan Quran kita, hadis-hadis Nabi yang sahih udah lengkap semuanya, selesai. Tinggal kita pelajari. Tinggal kita apa? Pelajari. Oleh karena itu Allah menyuruh kita terhadap ayat Al-Qur'annya itu apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah kalian mentadaburi Al-Qur'an? Ya, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala apa? Mengatakan liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Quran ini untuk ditadaburi ayat-ayatnya dan untuk menjadi peringatan bagi ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Ya. Jadi Quran mesti kita pelajari supaya kita tahu hukum-hukum Allah yang ada di sini. Karena ini udah lengkap sampai akhir zaman. Ya, seandainya setiap manusia mempelajari Al-Quran, maka selesai hidupnya. Ya. Seandainya mereka kembali kepada sunnah-sunnah Nabi yang sahihah, maka selesai segala persoalannya. Karena Nabi diutus untuk sampai akhir zaman.
Wa ma arsalnaka, kata Allah, illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Kami utus kalian engkau untuk seluruh manusia. Ya, sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Nah, ini hukum yang sifatnya syar'i. Adapun yang kedua, hukum yang bersifatnya qadari, ya, yang ada pada sunnatullah. Ya, yang ada pada sunnatullah. Dan ini pun ya, kita pasti masuk di dalamnya. Ya. Cuma memang bedanya kata para ulama, ya, hukum alam itu tidak mungkin dilanggar oleh seseorang sedikit pun, sama sekali. Sedangkan hukum yang sifatnya syar'i masih mungkin itu terjadi atau tidak terjadi. Kalau hukum qadari itu udah pasti Allah tetapkan itu. Sudah Sudah Allah tetapkan begitu. Kayak kita ini sebagai seorang manusia yang dahulu kita lahir dari bayi, hukum qadarinya habis bayi kemudian anak-anak, kemudian dari anak-anak kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah, itu nggak bisa ditolak. Udah begitu memang. Gitu ya, sudah seperti itu. Nggak bisa ditolak. Tapi kalau hukum syar'i bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalau hukum sunnatullah, hukum qadari itu udah pasti terjadi. Gitu ya, sudah pasti terjadi. Tapi kalau hukum syar'inya itu bisa iya, bisa juga tidak. Ya. Allah sudah menjelaskan dalam agamanya tentang syariatnya, ada orang yang mengikutinya, ada orang yang melanggarnya. Kan gitu ya. Ya, hukum syar'i ada yang bisa dilaksanakan, ada yang kemudian manusia nggak mau melaksanakannya. Itu pilihan dia, karena memang manusia makhluk ikhtiari, makhluk pilihan. Ya, manusia itu beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berkaitan dengan hukum syar'i ini, ada manusia yang beriman, semoga Allah jadikan kita bagian dari ini. Ada yang kafir. Ya, tinggal masing-masing pilihan. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami ilhamkan kepada setiap jiwa itu dua jalan. Wa hadainahun najdain, dalam ayat yang lainnya, kami berikan hidayah kepadanya dengan dua jalan. Ya, yaitu jalan al-fujur dan jalan at-taqwa. Jalan kefasikannya dan jalan ketakwaannya. Ya, potensi itu ada. Untuk manusia itu mengikuti jalan kefasikannya ada. Kemudian dia menjadi orang yang melanggar larangan Allah. Kemudian yang kedua ada jalan ketakwaannya sehingga dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Masing-masing punya konsekuensi. Masing-masing punya konsekuensi. Kayak seperti kita sholat, ini hukum syar'i kita. Ada yang menjadi orang yang Masya Allah tepat waktu sholat. Ada orang yang sama sekali nggak sholat. Ada nggak? Ada. Cuma kita di bagian mana? Dan Allah kemudian lanjutan ayat yang tadi mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Artinya dia memilih jalan ketakwaannya. Tapi wa qad khaba man dassaha. Tapi rugi orang yang mengotori jiwanya, dia pilih jalan kefasikannya. Allah sudah jelaskan tuh. Dalam ayat yang lainnya bahasanya hampir sama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Tapi siapa yang mau jadi kafir silakan kafir. Ya, karena manusia itu makhluk ikhtiari, punya pilihan dia. Tapi kasih sayangnya Allah, bukan kemudian Allah zalim kepada kita dibiarkan kafir begitu, enggak. Allah turunkan ribuan nabi, Allah turunkan ribuan suhub, Allah turunkan kitab-kitabnya dalam rangka manusia itu beroleh hidayah. Supaya manusia itu jangan memilih kefasikannya. Tapi hukum qadarinya, hukum sunatullahnya, pasti ada yang beriman, pasti ada yang yang kufur. Itu udah pasti. Enggak mungkin di dunia ini beriman semuanya, enggak ada. Tapi hukum syariahnya dia bisa dua kemungkinan. Ada orang-orang yang dia ngikut yang orang yang beriman, ada orang yang kemudian dia memilih kekafirannya. Tergantung kita di mana posisinya. Ya. Inna alaina lal huda. Sudah menjadi kewajiban kami, kata Allah, memberikan hidayah. Allah sudah turunkan hidayah bayan. Ya, hidayah ar-rusyd, hidayatul ilmi. Hidayah ilmu sudah Allah turunkan melalui kitab, melalui rasulnya. Itu sudah Allah turunkan. Oleh karena itu, manusia itu nanti kata para ulama
itu hidayah diturunkan dari Allah SWT kepada setiap yang mukallaf. Hidayah ya itu Allah turunkan kepada setiap yang mukallaf. Entah itu lewat orang yang dekat dengannya, lewat ustadznya, lewat gurunya, lewat temannya, lewat tetangganya, yang jelas tuh pernah nyampe itu kepada orang yang setiap mukallaf. Pernah nyampe kepada kita. Cuma waktu itu kita pilih yang mana. Ya kita pilih yang mana. Bukankah kita pernah mengalami, Masya Allah dulu pernah ada orang yang nasihatin saya, jangan begitulah, itu dilarang oleh agama. Mungkin kita pernah mengalami begitu kan. Dulu tetangga kita berkata, jangan begitu, nggak bagus, karena Nabi nggak pernah mengajarkan begitu. Tapi kemudian kita kadang-kadang suka mengikuti hawa nafsu, kita condong kepada apa? Nafsu. Sehingga apa? Hidayah itu hilang begitu saja. Ya, hidayah hilang begitu saja. Dan Masya Allah, tidak cukupkah Rahman dan Rahimnya Allah? Allah turunkan kepada manusia itu ribuan Nabi, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Khusus Bani Israel saja ribuan, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Ribuan Nabi. Apalagi kepada Nabi-Nabi yang lainnya, kepada kaum yang lainnya. Gitu ya. Jadi Allah sayang kepada hamba agar hamba itu tetap di track jalur yang benar. Walaupun secara qadarinya pasti ada yang memilih jalan ke sebelah kirinya. Pasti itu. Ya. Ya. Dan banyak juga yang memilih jalan sebelah kanannya. Tapi kira-kira lebih banyak mana manusia memilih jalan ketakwaan dengan jalan kefasikan? Hah? Lebih banyak mana Pak? Ya tadi sebelum kita rehat Isya gitu ya. Lebih banyak mana yang duduk di majelis dengan yang duduk di pinggir BKT sana? Hah? Banyakan yang duduk di sana. Gitu ya. Kau duduk di sini ya Allah gitu ya. Dapat apa sih? Nah sehat mulu Ustadz, bosen. Nah, kadang-kadang suka gitu kita. Ya kan? Kadang-kadang kita suka begitu. Berarti jiwa kita belum tunduk tuh. Kita kadang sholat itu kadang suka, ya Allah astagfirullahaladzim. Kok udah azan? Bener tuh udah azan. Iya Allah jangan gitulah. Berarti jiwa kita belum apa? Belum tunduk. Cobalah jadi kita itu orang-orang yang, kok belum azan ya Masya Allah. Kenapa? Rindu. Pengen ketemu dengan Allah SWT. Masya Allah. Tuh, kalau ada orang yang begitu nunggu azan, itu Masya Allah bagus. Tuh. Tapi kalau ada orang yang, ya Allah kok udah azan lagi ya. Astagfirullah. Sampai begitu dia, berarti belum tunduk dia tuh. Perasaan seminggu yang lalu kamu datang ke sini, ya saya lagi butuh. Perasaan kemana udah saya kasih, berarti jiwanya belum tunduk. Itu ya. Kalau dia tunduk dengan maksudnya terhadap harta, ya Allah, kalau memang dia lagi ada, ini orang lagi butuh, dia kasih tuh. Dia kasih. Ya. Kadang-kadang kita itu tadi ibadah belum tadzallul. Ubudiyah kita belum apa? Belum tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tunduk jadi nikmat itu. Salat kita jadi nikmat dengan ketundukan. Ya, ketika dia berdiri di depan di belakang imam, Masya Allah dia sedang merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hilangkan semua dunianya sementara. Dia fokus untuk apa? Wa qumu lillahi qanitin. Qanitin ay khasyi'in. Berdirilah kalian di hadapan Rabbnya dengan penuh qanitin, dengan penuh kekhusyuan. Dia khusyuk, dia jaga. Ada selintas pikiran dunia, dia enggak peduli. Ya. Kadang-kadang kita yaitu lebih banyak apa? Salat ya suka terganggu, kan gitu kan. Baru selesai takbir Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Kunci di mana ya tadi? Pintu udah ditutup belum rumah? Kadang-kadang suka, bahkan ada orang yang cerita sama sama ustadznya itu, ya Allah sampai ustadz kalau nyari kunci di dalam sholat ketemu dibandingkan dengan yang lain. Berarti antum jatuh kepada was-was apa? Syaitan. Sampai sebelum tahiyat, kuncinya ternyata di laci. Masya Allah sampai ingat begitu ya. Ini syaitan nih. Syaitan yang mencuri apa? Ibadah sholat kita. Kita belum kadang-kadang sedang belajar untuk tadzallul dalam seluruh amal ibadah kita. Ya. Oleh karena itu sekali lagi jamaah, bergabunglah bersama orang-orang yang tunduk dengan hukum Allah. Baik hukum kauni maupun hukum syar'i. Ya, hukum kauni maupun hukum apa? Syar'i. Karena semua hukum Allah itu ditegakkan di atas mizan, di atas keadilan. Allah Subhanahu wa wada'al mizan. Allah meletakkan semuanya itu di atas timbangan keadilannya. Jadi bukan berarti kemudian kalimat tadi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Berarti Allah masa bodoh? Bukan, maknanya bukan begitu.
Atau dengan makna yang sebagian orang-orang bodoh mengatakan berarti sejak awal memang sudah takdirnya sudah begini jadi ahli neraka. Ini jelas kita katakan fasubhanallah, maha suci Allah. Ya, Allah tidak akan menetapkan kemudian si fulan itu min ahli nar. Enggak. Ya. Si fulan min ahli jannah. Enggak begitu. Gitu ya. Allah kasih sebab-sebabnya, sebab syar'inya Allah sebutkan itu. Sehingga apa? Seseorang menempuh jalan secara syariat. Sehingga dia menjadi orang yang taat, orang yang beriman, maka dia beruntung. Ya Allah jelaskan itu. Jangan sampai jalan yang ini. Karena itu bisa menjerumuskan engkau ke dalam apa? Kebinasaan, kemurkaanku. Yaitu tempat yang aku sediakan khusus orang-orang yang maksiat. Yaitu an-nar, neraka. Dia tetap pilih itu. Maka itu akibat dari perbuatan dirinya sendiri. Ya. Innallaha la yadzlimun nas. Allah tidak menzalimi apa? Manusia, tapi manusialah yang menzalimi dirinya sendiri. Mungkin sampai di kalimat ini dulu ya. Dan memang waktu kita juga terbatas. Saya cuma ingin menyampaikan buat diri saya pribadi dan juga jamaah bahwa doa ini itu sekali lagi ini bagus kita baca di dalam sholat kita. Ya maksudnya di dalam doa-doa kita juga, di dalam sholat kita. Ya apalagi ketika kita mengalami kesedihan, kesulitan, kegundah-gulanan. Kalau itu dibaca, insya Allah janji Rasulullah SAW itu akan dihilangkan segala keresahannya, kegundah-gulanannya, segala kecemasannya dengan doa yang tadi disebutkan. Mungkin antum bisa nanti lihat di buku-buku para ulama atau antum bisa searching nanti di Google, insya Allah doa yang dibaca oleh Nabi SAW, sehingga kita bisa belajar dari apa yang dijelaskan oleh beliau bahwa doa ini sekali lagi mengandung tauhid seorang hamba, ketundukan seorang hamba kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan sebelum ditutup mungkin ada 1-2 pertanyaan dari jamaah sekalian. Falyatafaddal, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ibu-ibu mungkin bisa lewat tulisan atau mungkin langsung juga. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Biasanya ada tanya jawab kan ya? Ada waktu tanya jawab? Ada, fadal, saya sediakan. Kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya kan? Silakan kalau ada yang tanyakan, ibu-ibu. Saya posisinya hari ini hanya menggantikan ustadz kita yang mungkin sedang kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tuangkan kesabaran kepada beliau, dijadikan sebagai penggugur dosa-dosanya, dan Allah sehatkan kembali, bisa mengajar kita semuanya. Saya rasa cukup dulu, sudah jam 8 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa yang kurang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.